Ini udah lumayan besar, ini harganya udah sekitar 30 sampai 50 jutaan. Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada pagi hari ini saya bersama Pak Wandi dari PT Arwana. Ya, kita ini ada di Telaga Arwana di Cibubur. Ngobrol-ngobrol seputar Arwana. Jadi berdasarkan pengalaman bertahun-tahun ini Pak, ini kan orang pada nanya, miara Arwana itu kan gampang-gampang susah. Sebenarnya yang paling sulit tuh karena tentang air ya, kalau kita tinggal di kota besar ya. Betul, karena kunci suksesnya pelihara arwana itu sebenarnya di air. Jadi arwana bagusnya kayak apa? Kalau pindah ke suatu kota terus airnya nggak bagus, ya kelar kita urusannya. Pasti warnanya akan rusak, pertumbuhannya keganggu, semuanya keganggu deh. Pokoknya kuncinya di air. Nah, itu gimana sih maksudnya? Ya kita kan ingin airnya bersih, tapi gimana bikin air bersih kalau misalnya memang dari air pam misalnya, pam kan tetap secara kasar mata tuh bersih tuh. Cuman kan mungkin untuk ikan kadang-kadang ada unsur klor yang terlalu tinggi atau pH-nya atau apa tuh, bagusnya untuk arwana sendiri itu seperti apa? Jadi sumber air buat arwana itu ada dua. Jadi dari mata air atau air sumur dan air pam. Jadi air pam itu kan air yang prosesnya udah diolah dulu. Nah, proses diolah itu biasanya pakai klorin atau pakai kaporit. Jadi dua air ini tipikalnya berbeda. Jadi kalau yang air dari air sumur, air tanah tentunya lebih gampang kita buat memeliharanya dibandingkan dengan air pam, karena air pam itu kita mesti menghilangkan kaporit dulu. Jadi kadar kaporitnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi mesti kita hilangkan kaporitnya dulu, baru boleh buat arwana. Secara umum kalau ngilangin kaporit itu yang paling mudah diapain sih Pak? Biasa diaerasi atau melakukan penguapan. Jadi biasanya tergantung kadarnya ya, semakin sedikit ya semakin cepat menguap, semakin hilang. Tapi biasanya secara alami penguapan aja, tapi ada juga bisa pakai obat anti klorin ya. Kalau misalnya penguapan itu misalnya pakai gelembung udara, dibiarin berapa lama atau memang cuma ditaruh di bak terbuka yang mudah gitu buat anak-anak misalnya kos-kosan gitu kan, dia pakainya air pam tapi pengen miara arwana, itu ya, bagusnya diapain? Kalau buat anak kos-kosan tentunya kita bikin yang simpel juga. Ya siapin aja akuarium, 2 akuarium. Jadi akuarium atas atau akuarium atas dan akuarium bawah. Yang akuarium bawah itu fungsinya buat nampung air tadi, air pam tadi. Ya minimal kalau buat air pam 5 hari lah baru layak dipakai dengan cara diendapkan dan diaerasi, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Arwana berarti kalau dengan suhu 28 sampai 30. Seandainya di bawah itu apa risikonya? Misalnya kayak kita tinggal di daerah puncak, daerah dingin. Suhunya tuh bisa di 24, 25, 26. Terus kalau nggak pakai heater, apa yang terjadi? Apakah ikannya jadi diem atau gampang sakit atau apa? Ya, yang perlu dipahamin, ikan arwana supret itu ikan tropis atau ikan yang hidupnya di daerah panas. Jadi kalau dia suhunya dingin, otomatis ikan itu bergeraknya tidak lincah, terus gampang sakit juga, nafsu makannya juga hilang. Berarti memang ya pakai heater ya? Iya, pakai heater solusinya. Tentang musim dingin, musim hujan, ikan arwana jadi lebih lemah dalam proses pencernaan. Ini yang bicara di kolam ya. Ini kan di sini kan di PT Arwana ini kan kolamnya besar-besar. Pas musim hujan misalnya air lebih adem, itu katanya kasih makannya jangan terlalu banyak karena metabolismenya lebih lambat kalau lagi musim dingin atau apa gitu. Setuju. Jadi kalau di musim dingin buat para penghobis mesti diingat, jadi kasih makannya tidak boleh terlalu berlebihan. Yang penting cukup makan aja, karena di udara yang dingin atau suhu dingin metabolismenya keganggu. Kalau metabolisme keganggu, dia akan berakibat banyak, dia nggak bisa keluar kotoran. Kalau nggak bisa keluar kotoran, otomatis ikan jadi kembang sisik. Jadi penyebab kembang sisik itu metabolismenya yang tidak bagus, Bos. Oke, sekarang kalau sebaliknya, kalau suhunya terlalu panas, kira-kira udah sampai 31, 32, 31, 32 itu ikan apa biasanya kan seperti apa? Kalau pasang heaternya, kan suka tuh pasang heaternya rada keangetan atau apa? Ya, untuk menghindari itu tentunya beli heater
yang standarnya bagus. Jadi kita pasang 31 derajat dia mati. Tetapi kadang-kala yang namanya alat itu kita juga nggak bisa percaya 100%. Ada dampaknya, airnya bisa terlalu hangat atau bahkan kehangatan. Jadi biasanya kalau airnya terlalu hangat, dampak ke ikan itu warna jadi pucat, nafsu makan hilang. Kalau terlalu panas, ikan bisa bengkok juga. Oh, gitu. Jadi terus ikan lebih aktif ya, karena sampai budak-geruduk gitu. Bisa lebih aktif, jadi lebih liar biasanya. Lama-lama loncat juga kalau terlalu panas ya. Nah, kalau misalnya kayak jamur atau kutu itu nyebar kan tentu melewat air kan. Itu biasanya memang dari sumber air atau dari pakan atau apa? Biasanya sih penyakit itu datang bisa dari pakan, bisa dari sumber air yang udah terkontaminasi dengan bibit penyakit yang ada. Tetapi kalau air dari tanah, kemungkinan besar itu jarang sekali yang dia bawa bibit penyakit. Tapi kalau air kolam yang di situ ada aliran air, sungai, bisa jadi bibit penyakit itu datang dari ikan-ikan liar. Ini bicara air nggak afdol kalau saya nggak merasakan airnya. Tapi kan nggak mungkin saya minum. Jadi saya penasaran, kalau boleh, saya pengen apa istilahnya ya, mendalami air ya sekaligus nyalem aja kalau gitu. Boleh nggak saya nyebur gitu? Boleh. Untuk lihat? Nanti si Bos bisa merasakan betapa segernya air di PT Arwana. Ya, berarti mantap ini sahabat. Kita sama-sama lihat airnya dan ikut merasakan nyemplung. Lanjut ya. Boleh, silakan. Terima kasih. Ya sahabat, ini dia kolam. Kolamnya banyak di ujung sana, di sana-sana. Ini luasnya kan 11 hektar. Nah, ini untuk kita merasakan airnya. Sini nih. Ini airnya nih, isi disedot. Habis disedot masuk ke sini, tetap difiltrasi juga. Terus ke sini. Nah, jadi sekarang saya mau nyebur, mau merasakan airnya biar tahu. Tapi kolamnya memang bersih banget sih, tuh jernih banget. Ini kan bawahnya memang ada lumut karena kena matahari, tapi jernih banget. Terus dikasih itu gelembung-gelembung udara juga, aromanya banyak banget. Jadi memang buat bak karantina. Jadi itu buat yang kalau dari kolam sana terus ke sini, terus ke situ ditampung-tampung semua. Nah, sekarang saya mau nyebur ke dalam sini. Adem. Wah, arwananya banyak banget. Arwananya banyak banget. Ya sahabat, ini anak-anak ikan yang ABG yang udah siap dijual. Ini ada kali sekitar 100 ekor di sini, lebih 100 ekor anak-anaknya. Ini ada berapa kolam seperti ini. Jadi orang pembeli itu bisa beli, nanti dipilih, ditaruh di. Jadi setelah dari kolam ditaruh di sini nanti kalau ada orang mau beli ditaruh di akuarium biar orang tuh milihnya bisa lebih jelas. Nah, ini aja ada berapa nih? Ada sekitar 100 ekoran. Harga jualnya tadi saya sempat nanya sekitar 15 juta sampai 30 juta. Yang ukuran 30 cm. Ini yang udah lumayan besar, ini harganya udah sekitar
30 sampai 50 jutaan. Juga banyak juga ini yang dari kolam dipisah ke sini juga udah mulai dipersiapkan untuk ditaruh di akuarium. Ya sahabat, jadi ini sudah di packing pakai plastik yang tebal, udah banyak kandungan oksigennya, ikannya juga sudah dibius sedikit supaya lebih tenang. Terus yang aneh ini ada dikasih batu es, jadi air mineral yang dikasih dibekukan jadi batu es dingin, diganjel supaya nggak oblak, diganjel pakai batu es ini biar suhunya tetap berada di kisaran 22 derajat Celcius, jadi nggak terlalu dingin dan juga nggak terlalu panas. Jadi memang kalau dingin ikannya lebih tenang. Kita bisa tanya langsung sama Pak Wandi ini kenapa ikannya harus tenang. Pak, ini kenapa sih Pak didinginin sebenarnya biar apa? Buat menjaga kelembapan suhu di dalam box. Tetap adem gitu ya? Nah, jadi suhunya dipertahankan karena kan box itu bisa juga kena matahari, jadi tetap lembab. Tetap lembab, tetap adem, dan kalau adem ikan lebih tenang ya? Betul. Baik.